Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah duha taklim Masjid As-Salam yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin, kajian kita pada pagi hari ini membahas tentang keterkaitan, hubungan, munasabah antara tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, dengan kebahagiaan hidup. Tazkiyatun nafas atau disebut juga dengan tazkiyatun nufus, pembersih jiwa, ini adalah kajian yang selalu disampaikan oleh para guru kita di berbagai majelis, dan kajian ini untuk ukuran orang Indonesia lebih banyak membahas hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan akhlak perilaku manusia, karena ada perilaku manusia itu yang terpuji yang disebut dengan akhlak yang mahmud, ada juga yang mazmum yang tercela. Apa boleh buat, memang begitulah kenyataannya. Kalau ada orang yang suka berbohong, tidak jujur, suka mengganggu orang, suka membuat orang tidak nyaman, selalu kita katakan ini orang jiwanya sakit. Kalau ada orang yang suka kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, nengok-nengok yang porno misalnya, atau bertingkah ke arah sana, kita katakan ini orang jiwanya kotor. Jadi selalu kita kaitkan tazkiyatun nufus itu dengan hal-hal yang berbentuk akhlak atau perilaku. Tidak salah memang, tetapi yang paling mendasar sesungguhnya akhlak itu lahir dari keyakinan. Dari keyakinan, yaitu dari akidah. Insya Allah kalau akidahnya baik, akhlaknya baik. Ketika Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, belum menunjuk ke dadanya. Takwa itu di sini. Kemudian dipahami di sini itu ada hati. Dalam hadis lain dikatakan kalau hatinya itu baik, maka yang lain semuanya baik. Tapi kalau hatinya sakit, yang lain ikut sakit. Ini menjadi gambaran bahwa akhlak perilaku itu adalah pancaran dari keyakinan seseorang.
Karena itu kalau kita ingin satu bangsa, satu komunitas akhlaknya baik, tidak ada pilihan lain. Yang paling pertama diperbaiki adalah akidahnya. Akidahnya. Karenanya hadirin jemaah berbahagia, dalam kaitannya dengan kebahagiaan hidup, maka tazkiyatun nafas adalah satu syarat penting di antara sekian syarat untuk meraih kebahagiaan hidup. Dan tazkiyatun nafas merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam syariat ini. Bahkan disebutkan di dalam ayat, itu satu di antara tugas Rasul yang diemban oleh beliau untuk disampaikan, diajarkan kepada umatnya. Al-Quran menyebutkan di dalam dua tempat dalam kalimat yang sedikit berbeda. Dalam surah Al-Jumu'ah surat 62 ayat 2, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Rasul ini diberi tugas oleh Allah, yatlu 'alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan untuk membersihkan jiwa mereka, mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Di dalam Al-Jum'ah ini diawali huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Sementara di dalam Ali Imran 164 Allah berfirman dengan awalnya sedikit berbeda. Kalau tadi huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan, kalau ini laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Kalau tadi huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, kalau ini rasulan min anfusihim, sama. Tetapi yang menggembirakan adalah di sini kalimatnya bahwa diutusnya rasul, dikirimnya rasul adalah sebagai munnah, karunia Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia, nikmat yang besar kepada orang-orang mukmin. Dengan dua ayat ini, Bapak Ibu hadirin jamaah berbahagia, dapat disimpulkan ada 3 tugas Rasulullah SAW dalam hal ini yang patut kita kaji, kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Pertama, baik di dalam surah Al-Jum'ah maupun dalam surah Ali Imran, disebutkan yatslu alaihim ayatihi, bahwa Rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum ini, yang sampai hari ini kepada kita, ajaran tersebut adalah yatslu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Hadirin, mudah-mudahan bapak-bapak
ya, ibu-ibu masih ingat sekitar insya Allah ya 7 atau 8 tahun yang lalu saya pernah menyampaikan kajian di sini. Masjid kita bukan masjid ini 8 tahun yang lalu, masih ingat. Saya nggak tahu apakah bapak-bapak ibu-ibu masih ingat 8 tahun yang lalu ya. Ketika itu saya menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, bercerita tentang macam-macam ayat Allah. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ya. Kalau pelajaran yang pernah saya sampaikan di As-Salam itu ada filenya. Jadi insya Allah kajiannya nggak pernah tumpang tindih. Dan begitu juga di masjid-masjid lain. Nah, Allah memperkenalkan, ya, Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, yakni manusia, dengan ayat-ayat Allah. Dengan ayat-ayat Allah. Ada kalanya dengan ayat-ayat yang disebut dengan ayat kauniyah, alam semesta ini. Coba bapak-bapak perhatikan, ya, di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Ar-Rum, yang ibu bapak hafal biasanya ayat 21 ya, ayat nikah. Padahal kalau ayat 21 itu dibaca, seharusnya juga surah An-Nisa ayat 3 juga dibaca. Bapak Ibu, kalau kita bercerita tentang ayat-ayat Allah, bukan hanya masalah berpasang-pasangan. Coba dibuka surah Ar-Rum tadi. Udah? Ayatnya ayat 20, bukan 21-nya, tapi dimulai dari ayat 20 ya, sampai ayat 25. 6 ayat berturut-turut diawali dengan pangkal ayatnya wa min ayatihi, tanpa satu ayat pun yang menyalahinya. Ayat 20 wa min ayatihi, ayat 21 wa min ayatihi, ayat 22 wa min ayatihi, ayat 23 wa min ayatihi, ayat 24 wa min ayatihi, ayat 25 wa min ayatihi. Ujungnya baru bermacam-macam. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ketika Allah berfirman wa min ayatihi, dan sebagian dari ayat-ayat Allah yang kita terjemahkan, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Setelah itu ceritanya tentang kaun, tentang alam ini, tentang ciptaan Allah. Misalnya, an khalaqakum min turabin, bahwa Allah menciptakan kamu dari tanah. Itu yang 20. Summa idza antum basarun tantasirun, kemudian kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Berarti itu tentang kaun, alam, manusia. Ayat 21 gak usah dibacakan, kita lewatkan aja. Atau dibaca juga, kan sudah hafal. Wa min ayatihi, dan sebagian dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, an khalaqakum min anfusikum, bahwa Allah menciptakan untukmu dari dirimu azwajan, berpasang-pasangan, dari jenismu sendiri, ini berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kamu tertarik, ada kecenderungan kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, kemudian Allah menjadikan di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat 22, wa min ayatihi, dan sebagian dari ayat-ayat Allah, khalqus samawati wal ardh, ciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, berbedanya dialog, bahasa, lisan, bahasa kamu, dan warna kulit kamu.
Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda ayat-ayat Allah yang ditangkap oleh al-alimin, orang-orang yang mengetahui. Ayat 23. Wa min ayatihi, dan sebagian dari ayat-ayat Allah, manamukum bil laili wan nahar, tidurnya kamu di waktu malam dan siang. Wa batigaukum min fadli, kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengar. Wa min ayatihi, dan sebagian dari ayat-ayat Allah. Ini masih alam yang Allah sebutkan tentang ciptaannya. Yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Allah perlihatkan kepada kamu kilat yang dengannya menimbulkan rasa cemas dan takut. Wa ta'man, juga rasa harapan. Jadi kalau hari mendung, kilat, guruh itu bisa mendatangkan harapan, bisa juga tidak berharap. Tergantung usahanya apa. Kalau usahanya jual buah yang pakai es itu, tentu tidak berharap, atau jual es, tidak berharap kalau hujan turun, apalagi deras dan menyebabkan banjir di depan misalnya. Ya. Tetapi ada orang yang senang dengan bukan hujan, baru gelap saja udah berbunga-bunga tuh hati. Kira-kira dagangnya apa tuh? Kacang rebus ya. Jadi ada seperti itu. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bil arda ba'da mautiha. Lalu Allah turunkan hujan dari langit yang dengannya hidup tumbuh-tumbuhan. Yang demikian itu tanda-tanda kaum yang berfikir. Terakhir, wa min ayatihi, termasuk ayat-ayat Allah, antaqumas sama' wal ard bi amri, berdirinya langit dan bumi ini. Ya. Jadi semuanya itu adalah ayat-ayat Allah yang bercerita tentang Allah. Jadi dengan ayat-ayat tersebut, orang semakin tahu kalau Allah itu begini dan begitu. Punya sifat maha kuasa, mampu melakukan apapun yang dia kehendaki. Dan itu adalah ayat-ayat Allah yang berbentuk kaun. Contoh lain misalnya, kita buka surah Al-An'am. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tengok proses pencarian Tuhan Allah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, ayat surat Al-An'am kita mulai saja. Ya, kalau ceritanya kan panjang ini, tapi udahlah. Kita ambil ayat 75. Ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Falamma janna 'alail lailu ra'a kaukaban, tatkala gelap malam telah datang, Ibrahim melihat kaukaban. Apa itu kaukaban? Bintang. Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala, tatkala bintang pergi, dengan datangnya siang bintang pun lenyap. Qala la uhibbul afilin, aku tidak mencintai sesuatu yang hilang, lenyap. Besok malamnya, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Kemudian Ibrahim melihat apa? Qamar? Bulan. Dia mengatakan, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, tatkala bulan telah menghilang, qala la illam yahdini rabbi la akuna minal qaumidh dhallin. Dia mengatakan, kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, tentu aku menjadi kaum yang sesat. Berikutnya lagi, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, tatkala Ibrahim melihat
matahari terbit dengan sinarnya. Qala hadza rabbi, hadza akbar. Ini Tuhanku, ini yang lebih besar. Bintang kecil, bulan gede, ada lagi yang lebih hebat, yaitu matahari. Falamma afalat, tatkala matahari pun berlalu, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Karena kaumnya kita kenal dengan menyembah berhala. Begitu cara Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam melalui ayat-ayat kaun, ya, alam. 3 contohnya di sini: bintang, bulan, matahari. Pada akhirnya Ibrahim membuat sebuah kesimpulan. Ada sang pencipta di sini. Dikatakan oleh dia, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada siapa? Bukan kepada bintang, bukan kepada bulan, bukan kepada matahari, tetapi lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat pencipta langit dan bumi. Bisa dipahami Bapak? Ini kesimpulan Ibrahim, bahwa ada zat yang maha mencipta, dalam ini Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan bulan, menciptakan matahari, menciptakan bintang. Nah, itu adalah ayat-ayat yang berbentuk kaun. Kemudian yang dibacakan Rasul kepada kaumnya adalah ayat-ayat yang disebut dengan Qur'aniyah, wahyu. Itu yang sudah kita kenal hari ini dengan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Qur'aniyah. Ya, tadi ayat kauniyah, kaun, alam, sekarang ayat Qur'aniyah. Berapa itu? Juznya 30 juz. Suratnya 114. Ayatnya berapa? Masih ingat? 6.000? 6.600? Enggak kan? Kalau ada mengatakan 6666 itu udah enggak benar. Basi itu ceritanya. Jadi ayat Quran itu 6.236 ayat. Dah. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, enggak usah kita berlama-lama di situ, toh ngaji kita juga sebentar. Wa yuzakkihim, ini yang jadi bahasan kita, wa yuzakkihim. Membersihkan jiwa mereka, mensucikan jiwa mereka. Hadirin Bapak Ibu yang terhormat, ini kaitannya dengan akidah. Ketika Allah mengutus Rasul di Makkah kepada bangsa Arab, bagaimana kehidupan, keyakinan bangsa Arab di kala itu? Musyrik. Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa di saat itu tidak kurang dari 360 berhala di sekeliling Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu. Wa yuzakkihim. Hadirin, para ulama kita menyebutkan makna yuzakkihim itu membersihkan mereka dari noda-noda syirik, dari noda-noda khurafat, tahayul. Syirik, khurafat, tahayul itu bukan hanya milik orang Jawa dan Sumatera. Bangsa Arab di kala itu juga percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Di kampung kita kan nggak banyak, maksudnya nggak susah untuk mencari hal-hal yang seperti itu. Syirik masih banyak di kampung, banyak. Khurafat, oh luar biasa. Percaya kepada hal-hal yang berbau mistis itu luar biasa. Makanya kalau ada dokter yang istilahnya apa itu ke kampung-kampung kan nggak laku, karena dukun itu lebih dipercaya. Ya.
membersihkan keyakinan mereka dari hal-hal yang seperti itu bukanlah pekerjaan gampang. Semua kita merasakan betapa sulitnya melepaskan keyakinan-keyakinan yang berbau mistis itu. Sangat terasa. Bukan berarti ini tidak sholat. Mereka sholat. Mereka puasa. Mereka juga beribadah sebagaimana ibadah kita. Bayangkan, untuk membangun musola saja, membangun masjid itu harus sembelih tumbal. Kan kacau itu. Membangun rumah sembelih tumbal. Ya, bisa kambing, bisa ayam. Disembelihkan di tiang besar atau diletakkan batu pertama. Ini kan pekerjaan syirik yang seperti ini. Coba ditanyakan untuk apa? Kata mereka, mudah-mudahan penghuni rumah ini nanti tidak diganggu setan. Tidak ada orang-orang halus yang mengganggunya. Di mana-mana ini ada yang seperti ini. Hatta di Jakarta pun masih ada yang seperti itu. Tapi orang Jakarta mungkin bela diri, itu orang kampung yang datang ke Jakarta. Itu kan keyakinan orang kampung. Ada lagi mau pindahan rumah pakai tepung tawar. Masih pernah ketemu seperti itu? Luar biasa. Salat, puasa, zakat, bahkan juga bisa haji. Malah tidak jarang mau berangkat haji pun pakai seperti itu. Ya, coba. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dari segala bentuk dosa yang ditimbulkan oleh keyakinan seperti itu luar biasa. Dan itu adalah tugasnya Nabi. Tugasnya para Nabi dalam hal ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bahas pada poin berikutnya nanti. Berikutnya yang ketiga di dalam ayat tadi adalah yu'allimul kitab wal hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, yakni termasuk kepada kita hari ini, itu Alkitab. Para ulama tafsir menyebutkan adalah Al-Quranul Karim. Kitab sana adalah Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah. Hikmah itu maknanya sunnah. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Tadi judulnya apa? Pembersih jiwa dengan kebahagiaan hidup. Kita masuk kepada poin ini. Dalam ayat lain, yakni surat Asy-Syamsi, Allah menyebutkan keterkaitan antara kebersihan jiwa dengan kebahagiaan hidup seseorang. Bisa kita mengatakan semakin bersih jiwa seseorang, semakin dia raihlah itu kehidupan yang bahagia. Tapi semakin kotor jiwa seseorang, maka semakin sengsaralah kehidupannya, semakin tidak nyaman kehidupannya. Dan subhanallah hadirin, sebelum Allah bercerita tentang kebersihan jiwa dan kebahagiaan hidup, ayat yang mulia ini didahului dengan 11 sumpah. 11 sumpah. Coba baca terjemahannya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Coba baca terjemahannya. Surat 91 ayat 1 sampai 10. Surat Asy-Syamsi, demi matahari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya dengan gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Ada 11 sumpah Allah.
seperti yang kita ketahui selama ini, kalau kita bersumpah memakai nama Allah. Tapi kalau Allah bersumpah, umumnya Allah memakai nama-nama makhluknya. Seperti ini, demi matahari, demi bulan, wattini wazaitun. Ada juga kadang-kala Allah bersumpah memakai namanya, sifatnya ada. Ya. Tapi kalau kita bersumpah pasti dengan nama Allah. Seperti billahi, tallahi, wallahi, seartinya adalah demi Allah. Nah, di dalam kajian-kajian analisa tafsir Bapak, setiap surah yang diawali dengan sumpah itu menunjukkan surah itu sesuatu yang sangat penting. Walaupun semua surah kita tahu itu penting. Jadi kalau di berita itu kira-kira apa itu? Ya, headline-nya. Ya, headline itu sesuatu yang sangat, dengan headline itu orang kan tahu. Kita beli koran ini karena ada berita yang luar biasa itu, kelihatan. Itu daya tariknya. Demikian juga dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengawali dengan sumpah demi sumpah. 11 kali Allah bersumpah dengan alam ini, dengan makhluknya. Lalu Allah katakan pada sumpah yang berikutnya, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa, demi segala kesempurnaannya, jiwa yang Allah telah ciptakan dengan yang sempurna. Maka pada jiwa itu Allah karuniai, Allah ilhamkan, Allah beri, Allah anugerahi itu jiwa dengan dua kekuatan, fujur dan takwa. Fujur sesuatu yang sifatnya durhaka, boleh dilogokan dengan hal-hal yang negatif, fujur. Takwa, lambangnya positif. Pada jiwa manusia ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik, fujur dan takwa. Di situ pada diri manusia ada dua potensi. Potensi untuk menarik kita kepada yang mendatangkan murka Allah. Namun di situ juga ada potensi yang menarik kita kepada sesuatu yang diharapkan mendatangkan ridho Allah. Fujur, takwa. Menariknya ayat 9 Allah sebutkan dan 10, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, sungguh beruntunglah, sungguh berbahagialah, man zakkaha, orang yang membersihkannya, yakni orang yang membersihkan jiwanya, orang yang berupaya untuk membersihkan jiwanya. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Berarti jiwa itu sifatnya netral pada awalnya. Dia bisa baik tergantung kepada orang yang punya jiwa itu. Kalau dikaitkan contohnya Abu Ubaidah misalnya ini, jiwa saya ini tergantung kepada saya. Saya mau baikin ini jiwa atau mau hancurkan, mau kotorkan. Kita tengok nanti kalimat, saya ingin olah kalimat zakka itu. Coba ikhwah, bapak, ibu perhatikan. Kata atau kalimat mensucikan, zakka, dan kalimat mengotori itu khaba, dassa, ada zakka dan dassa. Di dalam bahasa kita, karena kalimatnya itu mensucikan dan mengotori, dalam timbangan bahasa Indonesia itu bentuk kalimatnya aktif, bukan pasif kan? Bukan. Kalau disucikan pasif, ini mensucikan. Mengotori, bukan dikotori. Jadi kalimat yang dapat pada ayat ini adalah kalimat aktif. Dalam bahasa Arab sebut namanya bina ma'lum. Maklum, disebutkan siapa yang mensucikan itu, yaitu man. Ya, man. Yang berarti orang.
Saya tengok di dalam kamus bahasa Indonesia, aktif artinya giat. Bisa juga bermakna bergerak. Jadi kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya itu aktif, pelakunya itu aktif. Giat melakukan sesuatu. Karena itu kita katakan di sini bahwa bersih tidaknya hati seseorang, jiwa seseorang sangat bergantung kepada sejauh mana yang bersangkutan ikut aktif atau bahasa kitanya proaktif dalam usaha mensucikan hati dan jiwanya. Nanti ada hadisnya, betul Allah yang terbaik untuk mensucikan hati kita. Tetapi usaha kita tidak boleh dinafikan. Jangan serahkan begitu saja kepada Allah. Allah katakan di sini, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan. Berarti manusia punya peran. Kalau contohnya tadi misalnya saya punya peran, punya andil untuk bersih tidaknya jiwa saya. Bisa dipahami? Dan itu terjadi kepada semua kita. Nah, sekarang kita tengok misalnya untuk kita semua. Kita coba kita tengok hari ini apa aja yang kita anggap kalau ini kita ucapkan atau kita katakan, maka jiwa kita atau bahasa lainnya berarti kita sudah masuk kepada wilayah dalam proses pembersihan jiwa. Kira-kira apa aja ini? Coba sebut. Ini ngaji ini upaya membersihkan jiwa enggak nih? Ya, ini. Orang yang selalu ngaji, banyak ngaji, sekali saja enggak ikut ngaji, terasa ada yang kurang dalam hidupnya. Apalagi kalau sempat seminggu, 2 minggu enggak ikut ngaji. Banyak yang terasa hampa dalam hidup ini. Tetapi kalau orang yang memang sudah terbiasa enggak ngaji, enggak ada yang hilang. Karena memang dia tidak pernah punya. Makanya enggak ada yang hilang dari dia. Zikir. Zikir itu format umumnya. Spesifiknya apa? Tilawah, baca Quran, zikir. Zikir. Istighfar, zikir. Takbir, zikir. Tahmid, zikir. Tasbih, zikir. Dan taklim ini juga termasuk zikir. Tahiyat masjid, zikir. Ini upaya untuk pembersihan jiwa. Tahajud, duha, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa 3 bulan 3 hari setiap bulan, berinfak, bersedekah, mendoakan kaum muslimin lainnya, itu adalah bentuk, entah kita sadar atau tidak, mudah-mudahan kita sadar, ini adalah bagian dari proses dalam rangka mewujudkan firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Itu doa itu luar biasa. Coba tengok doa. Kita bisa jadi berdoa kepada Allah dan seterusnya, tapi kepada sesama kita belum tentu kita akur kan. Belum tentu orang-orang yang menzalimi kita doakan agar mendapat hidayah. Jangan-jangan kita sumpahin tuh orang. Gitu ya? Ya terserah, kita punya jatah. Orang yang teraniaya, yang terzalimi kan punya jatah, doanya dikabulkan. Ya terserah. Mau didoakan orang yang menzalim itu agar dapat hidayah, baik. Tapi kalaupun juga disumpahin, itu hak dia. Mau apa kita? Dan Allah respon doa orang-orang yang terzalimi itu. Fa bi izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Demi kehormatanku, demi keagunganku, demi harga diriku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Kalaupun tidak sekarang, nanti. Seperti itu Allah tanggap dengan doa orang-orang yang teraniaya. Jadi banyak hal yang sesungguhnya dapat kita lakukan dalam upaya untuk kita ikut serta atau proaktif dalam tazkiyatun nufus. Semakin kencang lari kita, semakin cepat kita berlari untuk menuju
tazkiyatun nufus dengan berbuat amal soleh, maka semakin cepatlah kita memperoleh insya Allah tazkiyatun nufus yang sesungguhnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak peduli, bahkan mungkin cenderung kita membiarkan berjalan begitu saja, maka yang terjadi adalah khaba, merugi. Kenapa? Karena hari ini atau hari demi hari sepertinya yang ada di hadapan kita, potensi untuk suburnya maksiat itu kan lebih besar ketimbang kebaikan. Di televisi coba diperhatikan, TV-TV nasional, kecuali hanya beberapa TV barangkali yang tidak mengumbar maksiat. TV Roja, Insan TV, atau beberapa TV-TV yang lain. TV Islam. Selain dari itu semuanya kan mengumbar dosa. Coba. Duduk depan TV, maksiat. Itu aja. Duduk depan TV, maksiat. Dengar berita, maksiat. Ya, cewek yang bawa berita, buka aurat, apakah tidak maksiat melihatnya? Maksiat. Wallahu a'lam berita disampaikan benar tidaknya. Nah. Jadi kalau TV, ya TV-TV yang biasa yang sudah umum selama ini, kecuali yang TV Islam tadi, duduk sebentar saja depan TV itu udah maksiat. Tengok aja iklan yang diiklankan itu apa? Luar biasa hadirin. Yang iklannya tidak maksiat beberapa TV tadi aja. Ada iklannya afala yatadabbaruna al-Qur'an, itu iklannya. Ini insyaallah enggak maksiat seperti itu. Oke. Jadi kalau boleh saya sampaikan kepada hadirin Bapak Ibu terhormat, kita ini mau benahin enggak jiwa kita, itu aja. Kalau kita mau benahin jiwa kita, jangan beri sedikit pun space gitu ya, ruang untuk berbuat yang enggak benar. Harus dikawal nih jiwa ini. Dalam dunia pendidikan yang saya tahu ada 3 lingkungan yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Kalau anak sekolah namanya lingkungan sekolah, kalau kita dewasa namanya lingkungan kerja. 3 lingkungan inilah yang, maaf ya, yang bisa membuat orang itu berubah. Bisa di rumah anak kita baik, tapi di sekolah kondusif enggak? Memungkinkan enggak anak kita jadi baik? Jadi di rumah dididik sedemikian rupa, di sekolah begitu. Masyarakat begitu. Di mana di bumi Allah ini yang kita dapatkan di rumahnya baik, sekolah baik, di masyarakatnya juga baik. 3 lingkungan. Nah, kalau kita dewasa, ya lingkungan rumah, oke, masyarakat, iya, tambah lagi lingkungan kerja. Ada orang yang taat beribadah, baik akhlaknya, tapi lingkungan kerjanya tidak menuntun dia, tidak mendukung dia untuk menjadi orang baik. Ini juga berbahaya. Ada kan beberapa pekerjaan yang tidak mendukung kita untuk beramal soleh? Jadi ikhwah, mana yang subur, mana yang akan mendominasi kehidupan kita, apakah yang fujur atau yang takwa? Sekali lagi sangat bergantung kepada lingkungan tadi. Lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Karena itu hadirin, di samping kita berusaha, belajar, bekerja untuk memprotek hati kita, jiwa kita ini, agar menjadi baik, juga kita disyariatkan untuk berdoa. Ini bagian akhir dari slide ini. Ini doa. Doa yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa hal haram wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajz, lemah. Lemah di sini bukan lemah fisik, tapi tidak bergairah, tidak bersemangat, enggak mood. Kan ada orang badannya sehat, makan juga banyak,
tapi hari itu sepertinya tidak bergairah. Pernah seperti itu? Pernah ya? Jangan katakan sering. Wal kasali, malas. Pernah malas? Baru sering. Wal jubni, jubun, pengecut. Jubni ini itu identik dengan orang yang takut dengan risiko, takut dengan tantangan. Wal harami, pikun, bukan tua ya. Haram itu bukan tua, Pak, tapi pikun. Masih bisa berdoa kepada Allah agar terhindar dari pikun, tapi kalau dari tua kan nggak bisa. Kalau berdoa agar terhindar dari tua, itu bagaimana yang sudah tua? Sudah terlanjur tua. Tapi pikun bisa. Wa adzabil qabri, dan azab kubur. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan ada fitnah kubur, ada azab dan nikmat kubur. Terlepas orang lain ada yang tidak percaya, itu urusan dia. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, gitu kan? Ya. Dikatakan apa itu? Berikanlah ke dalam diriku ketakwaan. Minta kepada Allah diberikan ketakwaan. Dan sucikanlah dia, karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan. Ketika kalimat mengatakan engkau adalah yang paling baik mensucikan, bukan berarti kita tidak bisa. Tapi kita tetap bisa berikhtiar, berusaha, namun Allah lah yang paling baik dalam mensucikannya. Anta waliyuha maulaha. Engkaulah pelindungnya, penolongnya, penyelamatnya, dan seterusnya. Jadi di sini ada peran doa. Di samping kita berusaha, berikhtiar untuk mengetahui mana yang bisa membuat hati ini kotor, untuk mengetahui mana hal-hal yang bisa membuat hati ini jadi bersih, itu ilmu. Ngaji kita dapatkan. Namun di lain hal kita wajib juga berdoa kepada Allah agar Allah mensucikan hati kita. Dua cara inilah. Nah, kalau hati sudah baik, kebahagiaan itu ada di situ. Saya berikan contoh kepada Bapak Ibu. Pemurah itu tanda hati bersih atau tanda hati kotor? Bersih, satu. Pelit, tanda hati kotor atau hati bersih? Kotor. Ini setuju nih kita ini. Kita ambil contoh yang bertolak belakang. Jadi orang yang pemurah itu adalah orang yang takwa, kira-kira begitu. Orang yang pelit adalah orang yang fujur, negatif. Dah, kita tanyakan. Ini kaitannya dengan kebahagiaan hidup nih. Mana yang lebih gampang untuk mencari bahagia? Orang pemurah atau orang bakhil? Mana yang paling bahagia hidupnya? Ini yang kita udah jadi pemurah apa ini ya? Coba. Orang yang paling menderita hidup di dunia, bukan di akhirat ya. Di dunia itu adalah orang bakhil. Orang bakhil itu paling menderita hidupnya. Gak pernah bahagia. Ada yang bakhil itu yang fair. Fairnya begini. Dia gak mau bayarin orang, tapi dia juga gak mau dibayarin. Misalnya kalau makan di warung. Itu kan fair tuh. Tapi ada juga yang agak cangkelat gitu kalau bahasa kampung saya. Yang nggak bener, dia nggak mau bayarin, tapi kalau dibayarin senang. Unfairness kata orang sekarang, nggak fair. Nah, kita ambil contoh, ilustrasinya begini. Ada seorang emas, gak usah mbak-mbak lah, walaupun banyak mbak yang pelit ketimbang emas gitu ya. Tapi ini contohnya emas. Emas ini kerja di kantor. Di kantor itu kan biasanya kan ada kantin, ada warung makan. Mas ini pelit, itu dia susah mencari jam makannya itu Pak. Dia nggak akan mau makan bersama di saat orang makan, dia nggak mau. Apalagi dulu pernah dibayarin oleh temannya, dia akan berusaha untuk menghindar. Akhirnya dia cari makan di saat kira-kira orang di warung itu belum rame. Kira-kira kalau makan siang jam berapa yang nggak rame? Jam 11.
Dia pergi ke warung makan jam 11. Padahal perutnya udah lapar belum? Belum. Enak nggak makan di saat nggak lapar? Itu satu. Pas baru separuh makan, kelihatan ada orang datang. Yang dia tahu, dia kenal. Teman, jangan-jangan di sebelah meja duduk. Itu udah mulai gelisah. Udah mulai gelisah itu. Mau dibayarin nggak enak, nggak dibayar. Mulai itu. Akhirnya dia cepat-cepat makan. Secepat-cepat, sorry ya, ini ada, gue perlu keluar sebentar. Dia harus keluar cepat. Atau dia ke warung makan itu di saat diperkirakan orang-orang sudah sepi. Berarti jam berapa? Jam 1. Itu resiko tinggi itu kalau di warung jam 1. Jadi nggak pernah ada amannya. Ketika ada list yang diedarkan di warga, minta derma, sumbangan, kampanye itu, dia baca dengan rapi. Ada yang nyumbang 1 juta, tahu dia. Terus, ditengoklah yang paling kecil. Ternyata ada yang nyumbang 50.000. 500, 100 ada, 1 juta bahkan ada. Tapi yang paling kecil 50.000. Kira-kira menurut Bapak dia bayar berapa? Oh enggak, salah itu. Berarti belum pengalaman jadi orang pelit. Nauzubillah min zalik. Orang pelit itu dia enggak mau kehilangan muka, Pak. Dia enggak mau juga dikatakan pelit. Jadi kalau yang paling rendah itu 50.000, maka dia nyumbang 55.000 gitu. Apa maknanya? Jangan dikatakan dia pelit. Kenapa? Ada yang lebih bawah dari saya. Paham nggak? Berarti itu dia. Kayaknya kita ahli banget tentang pelit itu ya. Banyak pasien kita yang pelit memang. Ada. Saya nggak katakan jamaah saya, tapi pasien kita banyak yang pelit. Jadi nggak pernah ada amannya. Itu orang pelit luar biasa. Ya. Nggak pernah bahagia. Tapi kalau orang yang pemurah, kemana aja bisa nyengir. Kemana aja dia pergi bisa tenang, aman dia. Bahkan malah kebahagiaan hidupnya adalah saat dia bisa membuat orang tersenyum. Itu orang pemurah seperti itu. Ya. Ketika ada orang tidak tenang, bertemu dengan dia, orang bisa tersenyum, itu kebahagiaan luar biasa bagi dia. Orang pemurah, dia ingin terus memberi, bukan menerima. Itu analog duniawinya. Hadisnya kita baca. Perbandingan antara pelit dengan pemurah. Orang yang pemurah, kata Nabi dalam hadis surah Imam At-Tirmizi, as-sakhiyu, orang yang pemurah, as-sakhiyu itu artinya pemurah, qaribun minallah, dekat kepada Allah. Qaribun minal jannah, dekat ke surga. Qaribun minan nas, dekat kepada sesama. 3. Dekat kepada Allah, dekat ke surga, dekat kepada sesama. Ya, ini disenangi orang. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Kalau pemurah. Tapi al-bakhilu, orang bakhil tinggal dibalik. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia, dikucilkan orang, pelit. Qaribun minan nar, dekatnya ke neraka. Dah. Jadi ikhwah, kita perlu tahu, dengan ilmu kita mengetahui mana perbuatan yang bisa membuat hati kita kotor, na'udzubillah, dan mana pula amal-amal yang bisa membuat hati kita bersih. Tentu saja bagian terakhirnya, kedua saya katakan tadi, dari setelah ilmu, berdoa kepada Allah, agar Allah membantu kita untuk dalam proses tazkiyatun nufus. Ketika jiwa sudah bersih, insya Allah kebahagiaan didapatkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu
tidak pernah menemukan pasangan yang pelit. Gitu ya. Kecuali kedua-duanya pelit. Itu. Masya Allah. Sebagai penutup, ada sebuah kisah di kampung saya. Contohnya nggak enak, ini rokok. Orang kampung rata-rata kan merokok, Pak. Ya, kayaknya rokok itu tanda kejantanan seseorang. Padahal menurut penelitian justru rokok bisa menurunkan tingkat kejantanan. Gitu kan? Betul ya? Iya. Sementara di kampung jantannya seorang ditandai dengan merokok. Itulah ilmunya orang kampung. Tapi tidak semua yang dari kampung itu jelek. Salah satu contohnya telur ayam kampung. Kan bagus itu. Gadis? Enggak juga. Sekarang gadis kampung parah dibandingkan di kota. Udah parah, Pak. Begini. Di depan mata kepala saya, di kampung, sekarang beliau masih hidup. Saya kan enggak sebutkan namanya. Jadi enggak ada masalah. Itu ada yang pelit luar biasa. Terkenal pelitnya dia luar biasa. Saya masih ingat ketika itu. Kalau saya bapak, maaf ya, kalau saya pulang kampung, kalau orang tua dulu masih ada, itu saya datang nih sore, malam tuh orang ramai datang ke rumah. Keluarga-keluarga kita ngumpul itu. Yang satu suku aja yang tidak ada kerabat tuh datang. Jadi puluhan orang di rumah. Selalu kita ngumpul seperti itu kalau saya pulang. Jadi katakanlah dia duduk di sini. Dia duduk di sini. Kayak bini duduknya, bukan di atas kursi. Saya duduk di sebelah. Bapak saya duduk di samping sana. Bapak saya ngerokok. Semoga Allah ampuni beliau. Beliau sudah meninggal dunia. Ya. Orang kampung itu kalau bawa rokok kan di kantong. Kalau udah duduk, itu biasanya rokok taruh di depan masing-masing. Taruh depan lah gitu. Bapak. Jadi mau rokok silakan. Itu maksudnya. Tapi kalau si pelit yang satu ini enggak, rokok dikeluarin, tapi taruh di dekat dia. Di dekat dia bersilah duduk di situ. Taruh. Ya siapa yang mau ngambil? Orang dekat dia. Kemudian ini yang saya lihat. Bapak saya itu rokoknya orang tua, rokok tembakau, rokok gulung, yang bagian gulung. Dia bilang, kan Datuk, tuh itu tembakau baru ya tuh. Nah gitu. Iya tembakau baru. Coba tuh akhirnya ya tembakau datuknya atau ayah saya yang diembatnya gitu loh. Rokok dia tetap utuh, itu tetap utuh. Paham nggak? Orang lain nggak berani ngambil karena rokoknya ditaruh dekat dia. Ternyata dia sendiri pun merokok pakai rokok orang. Mau coba rasa. Kira-kira gitu. Ini pelit yang luar biasa. Hebat. Tetapi jujur, Allah takdirkan dia luar biasa, rezekinya banyak, sawitnya banyaknya luar biasa. Jadi bos sawit. Tapi kebahagiaan tidak dia peroleh. Di depan mata saya sendiri itu kejadian. Masih muda, usia seusia saya. Udah hampir 10 tahun yang lalu. Dia harus makan istilahnya beras dolok apa ya? Beras yang paling parah itu raskin. Dia harus makan itu. Kata dokter yang cocok untuk bapak hanya beras ini. Ada semacam penyakit yang diidapnya, entah penyakit apa wallahu alam. Dan itu yang dia makan, Pak. Saking pelitnya manusia ini, yang satu ini, jadikan ibrah. Saya kan gak nyebut namanya. Ya, jangan karena orangnya bapak cari, kampung saya aja nggak ada di peta, bagaimana bapak tahu? Hah? Sampai ibu dia saja mau minjam duit untuk membayar sekolah anaknya di pesantren, berarti kan adiknya dia itu harus membuka kalung sebagai jaminan. Ibu kandungnya nangis tuh, si ibu cerita sama emak saya. Itu penderitaannya. Dikasih tuh duit tapi harus ada jaminan. Dan dia tuh klop, suami istri luar biasa mantap pelitnya. Suami istri. Tapi di dunia saya kita sudah melihat tidak bahagia. Rumah boleh lebih bagus dari rumah orang, tapi dia nggak bahagia. Di wajah itu tidak pernah kelihatan selesainya. Carut marut yang kelihatan dari wajahnya itu. Baik, kita
tutup dengan doa kafaratul majlis. Tentu saja garansinya kata Nabi apa? Jika ada di dalam satu majlis itu hal-hal yang bisa menimbulkan dosa, ada ucapan yang tidak enak didengar, menyinggung perasaan kita antara satu sama lainnya, ada yang tidak nyaman, dengan membaca doa ini Allah gugurkan dosa kita sebelum kita meninggalkan majlis ini. Itulah garansi Rasul tentang doa kafaratul majlis. Jadi kafaratul majlis itu bukan diterjemahkan penutup majlis, bukan, tapi penebus dosa di majlis. Kafarah jangan dibaca keparat majlis, nggak boleh juga. Kafaratul majlis. Mari kita baca bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.